Bunda Fat, aktif di berbagai organisasi dan nasyid. Wanita dengan nama asli Endang Suratminingsih ini pernah menjadi pembina Yayasan Nasyid Indonesia dan penasehat Yayasan An-Nurul Wahyuniyah. Ia juga seringkali menjadi juri di berbagai perlombaan nasyid. Saat ini, ia sedang mengambil program doktor di salah satu universitas di Jakarta. Ia telah menghasilkan beberapa karya seperti lagu religi, lagu Jawa, dan puisi ilahi terapi. Karya-karyanya dapat kita saksikan di YouTube Bunda Fat. Bunda Fat berharap melalui nasyid kita dapat memberikan pesan moral pada pelantunnya maupun pendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta nasyid, penebar semangat dan pegiat sholawat dimanapun berada, di Yogyakarta, di Indonesia dan di mancanegara, kembali jumpa bersama saya Denny Aden dalam Nasyid Aden Adi TV. Acara ini disupport oleh Diamore Decoration. Pemirsa Adi TV, hari ini kita akan berbicara tentang sukses dakwah dengan musik religi. Dan kali ini di studio sudah hadir seorang bunda kita yang selalu semangat, kehadirannya selalu dinanti para pecinta nasyid dan juga para penasyid. Karena selama ini beliau aktif di panggung, juga menemani dan mensupport. Bahkan membuat sebuah yayasan namanya Yayasan Nasyid Indonesia. Beliau aktif dari panggung ke panggung dan tentunya juga ini banyak menginspirasi tidak hanya untuk ibu-ibu tapi juga kalangan milenial yang selama ini Bunda bersamai. Kali ini di studio sudah hadir Bunda Fat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bunda, sehat? Alhamdulillah, kita harus selalu sehat dan semangat. Sehat, semangat ya Bun? Salam sehat. Oh, salam semangat ya. Kalau ada Bunda itu serasa semuanya semangat gitu ya. Karena sesuatu itu kalau tidak dimulai dengan jiwa positif dan semangat, nanti kita akan loyo, Mas. Makanya jangan loyo ya Bun ya. Betul. Bunda aja semangat, apalagi yang muda-muda nih harus lebih semangat dari Bunda. Harus, karena sebagai generasi penerus bangsa, apalagi sudah berinisiatif untuk mengembangkan nasyid, harus selalu positif dan semangat. Harus selalu positif. Kenapa Bun harus selalu positif? Karena kita itu memberikan moral. Kalau tidak positif nanti moralnya jadi kurang baik. Dan kita sebetulnya mempunyai tanggung jawab kepada bangsa, bangsa istilahnya ya. Karena nasyid ini istilahnya kan harus bisa diterima oleh orang banyak. Jadi dengan adanya kita bernasyid dan memberikan nuansa syair-syair yang bersifat membangun pada diri jiwa kita, insya Allah ini akan beraura positif dan menambah kita tetap berpikir positif dan tetap semangat. Masya Allah. Bunda selama ini aktif bernasyid ya, dan tentunya ini apa yang menjadi alasan apa sih Bunda bernasyid itu? Kalau nasyid itu saya hobi ya. Hobi. Bernyanyi itu sebetulnya saya cuma sebuah hobi gitu loh. Hobi. Cuman karena saya punya tanggung jawab moral kepada generasi penerus tadi, saya merasa bahwa bagaimana ya untuk mengumpulkan anak-anak ini yang belum mempunyai satu organisasi. Apalagi kan sekarang semakin tambah tahun dan semakin berkembang, ada musik positif, ada lagu religi, ada macam-macam. Nah, sehingga perlu adanya suatu payung hukum yang jelas. Maka kita membentuk suatu Yayasan Nasyid Indonesia. Yayasan Nasyid Indonesia. Ya, kebetulan saya sebagai pembina dan ketuanya Kang Teddy Senada. Kang Teddy Senada. Senior kita. Insya Allah mudah-mudahan jadi bintang tamu Nasyid Aden ke depan ya. Insya Allah. Gitu. Ya Bun, itu apa yang melatar belakangi tadi dibentuknya Yayasan Nasyid itu Indonesia itu? Yang melatar belakangi yang pertama, banyak nasyid-nasyid yang kadang-kadang dari luar Jawa itu begitu dia mau mengembangkan gitu, dia nggak mempunyai suatu karena nggak ada payung hukumnya tadi sehingga dia berdiri sendiri-sendiri. Nah karena berdiri sendiri-sendiri kan nggak ada motor penggeraknya, nggak ada manajerialnya, nggak ada supportnya. Nah akhirnya kita membuat sebuah organisasi itu tadi supaya untuk menyupport anak-anak yang lagi berlatih supaya, dan itu regenerasi kan.
Karena biar harus berkembang terus, jangan cuma sampai yang tua habis ternyata kita nggak ada regenerasi. Betul, Bun. Jadi niatan kita itu membuat regenerasi, termasuk mungkin nanti anak-anak yang masih muda atau apa mungkin yang bisa. baru muncul ya. Betul. Nah, menurut Bunda sendiri perkembangan nasyid di Indonesia ini saat ini seperti apa, Bun? Menurut saya, alhamdulillah ya. Kalau dulu itu orang bilang nasyid ragu religi, biasanya identiknya sarung sama baju koko. Gitu ya. Iya. Jadi kok kurang gimana gitu ya. Jadi saya sebagai ibu nih ya, jadi saya berpikir bagaimana bisa meningkatkan pergaulan supaya lebih menengah lagi. Iya. Mungkin cara penampilannya seperti nih Kang Agden nih, sekarang kan udah pakai batik ya kan. Iya, pakai Jadi batik. punya ciri khas tersendiri. Nah, Iya. itu Perlu ya, Bun? perlu karena itu membangun jiwa. Jadi dilihat itu terus indah gitu loh. Mau menyanyikan lagu-lagu yang islami, yang membuat jiwa kita harus lebih optimis. Badan kita juga harus bagus dong. Tapi Bun jangan seperti orang bangun tidur gitu tadi ya. Betul, karena kalau habis bangun tidur terus nyanyi. Baru bangun tidurku terus Mandi nyanyi. harusnya. Jadi harus gimana, Bun? Penampilan seorang penasyid mungkin dari kacamata Bunda yang selama ini memperhatikan. Saya inginnya ya harus berubah. Jadi ada sebuah perubahan, apalagi sekarang kan semua juga sudah berubah. Jadi pemimpin bangsa pun juga harus menginginkan kepada kita kan terjadi suatu perubahan. Nah, begitu juga pada kita. Nah, karena nasyid ini adalah sudah menyeluruh, nah, sehingga harus terpadu, terarah. Ya. Nah, supaya terpadu, terarah, berarti kan harus ada sebuah pembinaan. Pembinaan. Nah, karena ada pembinaan, target kita adalah supaya bisa kita tampil dengan maksimal, lagunya bisa diterima oleh orang banyak, menyentuh jiwa, menyentuh kalbu, membangun hati. Masya Allah. Nah, gitu. Jadi supaya mendengarkan lagu itu enak, nyaman. Yang tadinya misalnya patah hati, akhirnya ingat pada Allah. Misalnya nih, gitu Kang Denny. Pengalaman ya, Bunda. Betul. Bun, banyak pemirsa di TV pengen lebih tahu tentang Bunda ya. Kita ada beberapa foto tentang aktivitas Bunda dan ada hubungannya dengan nasyid. Ya. Kita lihat, Bun, ada foto berikut ini. Nah ini, Bun, foto apa ini, Bun? Sedang apa ini? Oh itu foto pada saat 2019 ya, saya disuruh membacakan Bandung Nasyid Awards itu. Bandung Nasyid Award ini sebuah penghargaan Iya, penghargaan untuk nasyid di Jawa Barat. para penasyid ya. Iya, para penasyid. Dan menurut Bunda penghargaan seperti ini perlu nggak? Perlu karena gini, seseorang itu biar ada sebuah pengakuan karya terhadap diri kita itu. Jadi ini ada suatu apa ya? Kalau kita tuh ada berlomba-lomba itu kan berarti kita kan ada sifat untuk berjuang. Iya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk membangun image kepada nasyid supaya ada sebuah perlombaan yang istilahnya bisa memberikan motivasi kepada anak-anak yang lain untuk tetap maju terus gitu. Jadi seorang penasyid pun perlu diberi award ya, semacam penghargaan supaya lebih semangat lagi untuk membuat karya. Ya, betul. Nah, Bun, ini foto dengan siapa, Bun, ini, Bun? Ini kebetulan anak didik saya, grupnya Orfeo. Orfeo, dari Ya. mana ini, Bun? Ini kebetulan yang dari ujung itu Mas Wisnu tuh bank ya, pegawai bank. Jadi ini kayaknya karyawan-karyawan semua profesinya. Beda-beda profesi tetap bernasyid. Cuman karena dia berinisiatif untuk pengen membangun nasyid, dia membentuk satu tim. Dan kebetulan mereka itu dulu tahun berapa ya? 2018 itu juara se-Indonesia. Juara nasyid. Iya, waktu Masya di Allah. Senayan. Kebetulan saya jadi jurinya sama Kang Teddy. Nah, dia terus saya bina dan alhamdulillah dia mengeluarkan lagu saya udah di video, udah keluar itu Menjelang Ajal. Menjelang Ajal. Judul lagunya. Jadi dari ajang-ajang yang pencarian bakat nasyid itu untuk selanjutnya jadi ada follow up-nya ya, Bun ya? Ada. Jangan hanya begitu aja menguap hilang ya. Iya, jadi mesti harus dikasih dibina. Iya. Dikasih wadah lah istilahnya. Dikasih wadah. Iya, gitu. Seperti tadi ya. Iya. Dan Bunda pun nih tak tanggung-tanggung pernah memberikan hadiah umroh ya buat lomba nasyid, dan itu sebuah luar biasa, Bun, dan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang akan diikuti dan menjadi bermanfaat buat banyak yang lainnya. Ini foto apa nih, Bun? Ini apa ini? Grup apa ini, Bun? Ini Mimi Voice. Mimi Voice. Kenapa Mimi Voice, Bun? Jadi ini ibu-ibu sebetulnya ini ustazah semua itu sebetulnya. Oh, tapi gaul-gaul ya. Karena kebetulan kan kita dikasih kesempatan bagaimana untuk memberi motivasi pada anak-anak. Waktu itu sumbangan Lombok kalau nggak salah. Untuk Lombok Palu. Nah, karena kita ini kita semangat. Jadi kita cuma punya semangat. Iya. Tapi
dengan seperti itu kan akan memberi manfaat ya untuk Iya, yang lain. Nah, Bun, ini dengan siapa, Bun, ini, Bun, fotonya? Ini kebetulan Ibu Ingrid Kansel, Ibu beliau Ingrid adalah Kansel. Ketua IPMI Indonesia. IPMI Iya. itu apa, Bun? Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia. Ikatan Pengusaha Pengusaha Muslimah Muslim Iya, Muslim Indonesia. Di perempuan-perempuan pengusaha. Iya. Para perempuan pengusaha juga suka bernasib juga ya, suka nasyid ya. Jadi gini, kebetulan kan di sana itu kan kayak ada bagian-bagian bidangnya. Iya. Jadi ada bidang keagamaan, ada bidang dakwah. Nah, bidang dakwah itu macam-macam. Bidang dakwah bisa dengan produksi atau bidang dakwah dengan bernyanyi. Nah, supaya semuanya bisa bagus, jadi ada yang jualan, ada yang ngisi nyanyi. Jadi saling mendukung gitu. Oh, luar biasa, Bun. Jadi tetap beraktivitas, berorganisasi, Betul. dan bernasyid. Iya. Yang kerennya ini dari Bunda Nah, Fat. kebetulan yang masalah nasid itu sampai bisa berkembang itu kemarin justru saya dapat dari IPMI itu karena ada Yayasan Nasid, saya sebagai wanita inspirasi Indonesia Masya 2019. Allah. Mudah-mudahan sangat memberikan inspirasi, tidak hanya buat wanita saja ya, tapi buat semuanya. Buat Bun, semuanya. kita istirahat sejenak ya. Kita beri kesempatan yang mau lewat berikut ini. Tetap di Nasyid Aden Adi TV.